Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini kita share lagi ya kegiatan saya hari ini di warung sembako. Seperti biasa kita lagi jaga warung teman-teman ya. Nah ini kebetulan ada pengontrolan dari produknya ice cream es ya. Ini masnya lagi melihat freezernya dan isinya ya teman-teman. Ini karena kita pesannya itu kemarin langsung dari distributornya langsung ya, bukan dari agen ya teman-teman. Jadi kita setiap minggu tuh selalu ada pengontrolan gitu ya, melihat perkembangan penjualan dan juga melihat kondisi freezernya gitu ya. Setiap minggu, seminggu sekali tuh pasti datang ya petugasnya ke sini untuk melihat kondisi es krimnya gitu ya teman-teman. Itulah perbedaannya antara kita pembelian es krim es dari agen dan dari salesnya langsung ya. Kalau kita belanja dari agen itu kita hanya diisi aja ya es krimnya gitu ya. Kalau tidak ada laporan apa-apa, tidak ada kunjungan ya teman-teman, kecuali kita pesan es krim ice-nya. Namun jika kita belanjanya langsung dari distributornya langsung, kita setiap minggu pasti ada petugasnya yang berkunjung ke warung ya untuk melihat kondisi es krim dan freezernya gitu ya teman-teman. Jika ada apa-apa segera ditangani seperti itu ya. Takutnya mungkin kurang dingin ataupun ada kendala lain seperti itu ya teman-teman. Itu juga lumayan membantu ya kepada kita yang sebagai konsumennya ya, seperti itu teman-teman. Punya saya tuh masih lumayan banyak. Nah ini es krim ice-nya ya, ini punya saya masih lumayan stoknya. Tadi tuh diisiin juga sama masnya ya, karena kemarin kita belanja tuh tidak semua dipajang, kita hanya nggak muat kemarin tuh, kebanyakan kita ya ordernya ya. Dan tadi tuh dipajangin juga sama masnya, ditatain gini ya biar terlihat penuh lagi gitu ya teman-teman, seperti itu. Kalau masih ada stok di bawah itu dikeluarin, ditatain gitu sama masnya ya jika berkunjung ke sini teman-teman, seperti itu. Dan es krim ice ini lumayan banget ya, harganya murah meriah dan rasanya juga enak. Banyak sekali yang berminat untuk menikmati es krim ice ini ya. Selain harganya terjangkau, rasanya juga bervariasi ya teman-teman, harganya pun bervariasi, murah meriah, terjangkau gitu ya. Ini ada orang nyelipin di sini. Ini saya paling murah di sini menjual dengan harga yang 2.500-an gitu ya. Yang nanas, mangga atau jeruk ya, ini saya jualnya di harga 2.500-an. Sarannya sih 2.000-an, tapi karena kita mengingat daya listrik juga tidak murah ya, jadi saya naikkan lagi 500 rupiah ya teman-teman. Kalau mengikuti harga headnya sih beda gope-gope gitu ya, karena di sini penjualan juga sudah stabil harga segitu, jadi kita naikkan 500 rupiah dari per picitnya ya. Ada yang dinaikkan gitu ya teman-teman, tapi tidak semua dinaikkan sih, hanya beberapa aja mengikuti mengikuti harga pasaran di daerah saya di sini. Jajan es krim. Nah, Dede ganteng beli es krim. Kasih Bangnya. Dede beli. Wah, pinter. Dingin nggak? Mana belinya, mana buat ibu? Oh iya, pinter. Makasih ya. Kembali dulu. Ganteng banget pakai peci. Es krim es ini bukan hanya diminati oleh anak-anak, namun juga orang tua ya. Semua kalangan pokoknya ya menyukai jajanan ini teman-teman. Ini sangat rekomen banget untuk kita jual di warung sembako kita ya. Terutama di daerah-daerah yang memang udaranya sangat panas ya teman-teman. Karena di daerah saya ini di Bekasi lumayan cuacanya panas, jadi cepat sekali untuk penjualan es krim ice ini teman-teman. Di samping harganya murah meriah, rasanya pun enak lumayan ya teman-teman, dan harganya terjangkau semua kalangan ya teman-teman. Ada yang murah, ada yang sedang, ada juga yang sedikit mahal gitu ya teman-teman.
menyesuaikan aja sih. Namanya jualan itu kan harus lengkap ya jika ingin banyak pembeli teman-teman ya, karena kelengkapan barang di warung kita itu sangat mempengaruhi juga kepada penghasilan kita ya teman-teman. Jika ingin omset kita menambah, penghasilan kita juga bertambah, dan cuan pun pastinya bertambah juga teman-teman. Kita harus melengkapi semua kebutuhan para langganan kita. Misalnya pelanggan kita itu butuh es krim, kita sediakan, butuh aneka cemilan, kita sediakan gitu ya, butuh lagi alat kebersihan ataupun alat tulis mungkin ya, seperti itu. Coba kita lengkapi warung kita itu ya teman-teman. Jangan hanya menjual barang-barang sembako aja, karena dari barang-barang tambahan ini kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan juga ya. Tidak seperti barang-barang sembako, kalau untuk barang-barang tambahan itu ya pasti keuntungannya di atas 10%-an teman-teman. Seperti contohnya salah satunya itu barang es krim ini ya. Orang-orang tuh pada ketakutan banget menjual es krim karena daya listriknya yang lumayan tinggi katanya gitu ya. Tapi kalau penjualannya bagus, peminatnya banyak, pastinya profit juga buat kita ya teman-teman. Namanya usaha itu pasti ada modalnya gitu ya. Jadi jangan memikirkan modalnya besar, jadi mikirinnya kelengkapan kita itu banyak gitu ya. Jadi peminatnya semakin banyak juga yang berkunjung ke warung kita. Misalnya jajanannya lengkap gitu, alat-alat lainnya pun yang dibutuhkan anak-anak juga lengkap ya, alat-alat tulis misalnya ya, alat-alat keperluan lainnya untuk ibu rumah tangga seperti itu kita tambahkan lagi jika memang sudah ada modalnya ya teman-teman. Namun jika belum ada ya sabar dulu aja, jalani aja dulu yang keperluan sehari-hari itu teman-teman ya. Fokus di sembako aja dulu jika memang modalnya belum cukup gitu ya. Namun jika sudah cukup, kita usahakan juga tambahkan lagi item barang yang kita jual ini ya, supaya kita pun lebih semangat lagi berjualan, dan jualan kita pun nggak monoton ya, banyak variasinya gitu ya. Jadi semakin lengkap warung kita itu semakin diminati oleh para pelanggan kita. Meskipun warung kita warung tradisional, warung kampung, tapi jangan kalah saing dengan warung-warung modern ya, yang serba ada ya teman-teman. Kita pun harus mengikuti perkembangan zaman, harus mengikuti juga keinginan dan kebutuhan para pelanggan kita ya. Kita bisa memiliki warung sembako jadul ataupun warung sembako kampung ini ya, tapi tidak usah risau ataupun khawatir ya, karena adanya minimarket ataupun warung-warung modern yang semakin menghimpit kita ya, menghimpit warung sembako kecil teman-teman ya. Kita juga harus bertahan di dalam usaha ini ya. Bagaimana caranya kita mengelola usaha itu? Salah satu caranya adalah dengan kita melengkapi semua kebutuhan para pelanggan kita ya, melengkapi barang-barang sembako yang kita jual ini ya teman-teman. Itu salah satunya cara kita yang memiliki warung sembako kampung ya, cara bersaing dengan kompetitor yang semakin banyak ya, minimarket ataupun pasar modern. Tambahkanlah item barang yang kita jual ya teman-teman, tapi kita harus tahu juga barang-barang apa saja yang sekiranya cepat lakunya di wilayah kita ya. Jangan sampai asal kita melengkapi aja namun tidak tahu siapa target yang akan kita tuju itu ya teman-teman. Yang pertama itu ya, kita usahakan cari target utama itu. Untuk menjadi warung sembako yang serba ada itu, yang bisa menghasilkan keuntungan maksimal, tidak cukup mengandalkan penjualan dari barang yang laris setiap hari saja teman-teman, tapi kita juga harus menambahkan item-item barang lain yang kita jual ini ya, baik menyediakan varian lengkap ataupun varian pelengkap gitu ya teman-teman ya, ataupun produk-produk yang kita jual itu, ataupun juga kita menambahkan juga jenis lain yang memang belum kita punya di warung ya teman-teman, tapi kita udah tahu siapa nih calon pembelinya seperti itu ya. Dan kita juga harus bisa juga memilih barang-barang yang sekiranya cepat lakunya dan keuntungannya pun lumayan gitu ya teman-teman. Jangan sampai terlalu lama menyetok barang tersebut ataupun memajang barang tersebut ya, supaya keuangan di warung kita itu cepat muternya. Dan kira-kira apa saja sih barang-barang yang sering dicari para pelanggan itu ya, semisal jajanan anak-anak kita lengkapin lagi ya, apa sih yang sedang booming gitu ya, kita coba jual juga di warung kita gitu teman-teman. Dan jika yang memang belum punya ataupun belum menjual gas LPG, coba juga jual juga gas LPG, ataupun isi ulang juga sangat laku di daerah saya teman-teman. Itu juga sangat membantu
kepada kita ya untuk menambahkan item barang yang kita jual ini ya, karena orang itu kan masing-masing punya seleranya ya, ada yang pengen yang mahal, ada juga yang pengen yang murah gitu ya. Jadi sediakan berbagai varian air mineral juga contohnya ya, seperti itu teman-teman. Tambahan item barang ini juga harus kita perhatikan ya selanjutnya untuk stoknya gitu ya teman-teman, supaya pembeli pun tetap berlangganan ke kita seperti itu. Nah itulah teman-teman beberapa cara saya dalam mengelola usaha sembako ini, dan barang-barang pelengkap apa saja yang kira-kiranya laku setiap hari seperti itu ya teman-teman. Terima kasih semuanya sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.